Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Patria Koto dari kelas Teknik Sipil B1 dan berNIM 2318007 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Hari ini saya akan mempresentasikan praktik kewirausahaan dalam praktik teknik sipil. Latar belakang. Mengapa insinyur sipil perlu berjiwa wirausaha? Industri konstruksi dan infrastruktur nasional terus bertumbuh pesat, namun kurikulum konvensional seringkali hanya berfokus pada aspek teknis struktural murni. Sinergi keahlian teknis dengan jiwa bisnis adalah kombinasi mutakhir yang memberikan nilai tambah serta alternatif karir mandiri yang menjanjikan bagi lulusan teknik sipil. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dan bernilai dengan pengorbanan waktu dan usaha. Siap menghadapi risiko finansial, psikologis, dan sosial demi mencapai profitabilitas dan kepuasan pribadi. Konsep dasar wirausaha mandiri. Definisi teknik sipil ada dua. Yang pertama, engineering kompeten. Keahlian teknik struktural, geoteknis, manajemen material, dan metodologi pelaksanaan konstruksi yang efisien serta akurat sesuai standar keselamatan kerja nasional. Yang kedua, ada bisnis akumen. Kecerdasan bisnis yang mencakup manajemen finansial proyek, seperti keputusan regulasi konstruksi, pengolahan SDM lapangan, serta strategi kemitraan dan akuisisi proyek. Dalam kewirausahaan ada tiga jenis karakter yang ada di wirausaha. Ada tiga jenis karakter untuk menjadi wirausahaan sukses, yaitu satu, inovatif dan adaptif, mampu merumuskan solusi alternatif dengan metode kerja lapangan yang hemat biaya tanpa mengabaikan kualitas mutu material. Yang kedua, berani ambil risiko, memiliki kalkulasi matang dalam melakukan estimasi biaya atau RAB dan berani melangkah menghadapi fluktuasi pasar. Yang ketiga adalah leadership kuat, mampu mengarahkan manajer proyek, mandor, dan pekerja lapangan demi mencapai target timeline konstruksi. Peluang usaha di bidang teknik sipil yaitu ada 4. Kontraktor konstruksi, yaitu adalah jasa pembangunan gedung, jalan raya, jembatan, dan sarana sipil lainnya. Penyedia material dan alat. Bisnis suplai beton ready mix, baja, tulangan, hingga persewaan alat berat. Konsultan perencana. Jasa analis perhitungan struktur, geoteknik, dan desain arsitektur sipil. Yang keempat ada developer properti. Pengembangan kawasan perumahan mandiri terpadu skala kecil hingga menengah. Peran insinyur sebagai entrepreneur dalam transformasi menjadi mengambil keputusan. Seorang insinyur sipil konvensional fokus pada bagaimana membangun struktur ini. Sedangkan sebagai entrepreneur, ia wajib mengakali apakah struktur ini bernilai secara finansial. Modal utama dalam wirausaha konstruksi ada 3, yaitu 1. Modal finansial, dana segar untuk menggerakkan operasional kantor, belanja material awal, serta gaji tenaga kerja proyek. Yang kedua adalah keahlian teknis, pemahaman menyeluruh mengenai standar konstruksi nasional atau SNI, keselamatan kerja, dan teknik estimasi. Yang ketiga ada relasi dan reputasi, jejaring pemasok material terpercaya, dan rekam jejak kerja bersih yang melahirkan kepercayaan dari klien. Perencanaan bisnis konstruksi ada 2, yaitu analisis dan strategi pasar, identifikasi wilayah proyek potensial baru, penentuan target klien yaitu seperti pemerintah atau swasta, analisis komparatif, kompabilitas kompetitor terdekat. Yang kedua ada struktur biaya dan finansial,
perhitungan biaya tetap seperti kantor dan alat ukur. Yang kedua ada proyek margin, keuntungan per subproyek, rencana mitigasi krisis aliran kas jangka pendek. Yang selanjutnya adalah manajemen risiko dalam usaha teknik sipil. Ada berbagai macam kategori risiko dalam teknik sipil, seperti risiko proyek, itu seperti keterlambatan penyelesaian dan pelengkapan anggaran atau cost overrun. Solusinya adalah penjadwalan presisi dengan kurva S dan cadangan yang kontingensi. Selanjutnya ada risiko finansial. Arus kas terganggu akibat keterlambatan termin pembayaran klien. Dan solusinya adalah membuat kontrak yang ketat terkait termin dan denda penundaan. Yang ketiga, risiko keselamatan atau K3. Kecelakaan kerja konstruksi yang merusak reputasi dan denda hukum. Solusinya adalah penerapan wajib APD, sertifikat alat berat, dan asuransi proyek. Aspek legal dan perizinan. Ada 3 yang terlibat, yaitu SBU atau badan usaha. Sertifikat badan usaha sebagai penentu legalitas, kapasitas, dan kualifikasi pengerjaan tender proyek. Yang kedua ada SUJK atau NIB, izin mendasar operasional perusahaan konstruksi yang menjamin keabsahan usaha di mata instansi hukum pemerintah. Yang ketiga ada SKA dan SKT, sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis terdaftar untuk verifikasi profesionalisme tim pelaksanaan lapangan. Strategi pemasaran jasa konstruksi. Ya, itu memiliki tiga poin, yaitu portofolio komprehensif yang membuka rekam jejak visual proyek yang tuntas dikerjakan dengan hasil rapi. Yang kedua adalah networking strategis, menjaga komunikasi intens dengan asosiasi kontraktor dan pengembang perumahan lokal. Yang ketiga adalah pemasaran digital, melakukan optimalisasi portofolio digital interaktif melalui website resmi. Selanjutnya ada studi kasus kesuksesan. Dari kontraktor skala kecil menuju perusahaan konsultan besar. Memulai bisnis jasa renovasi residensial modal minim, fokus pada komitmen ketepatan waktu dan kerapian pengerjaan struktural. Melalui strategi pengolahan keuntungan yang efisien, usaha berkembang mencakup ranah real estate, komersial, dan memenangkan lelang konstruksi jembatan swasta nasional. Tantangan dan solusi praktis. Tantangan industri konstruksi yaitu adalah persaingan harga ketat atau perang tarif, dan kita harus memiliki solusi seperti tingkatkan efisiensi bahan dan tawarkan garansi pengerjaan berkualitas tinggi. Yang kedua ada fluktuasi harga material pokok. Solusinya adalah membuat kontrak jangka panjang berskala besar dengan distributor tangan pertama. Yang ketiga ada birokrasi perizinan yang berbelit. Solusinya adalah membuat keputusan standar perizinan sejak awal dan pengurusan melalui OSS yang transparan. Kesimpulannya adalah sinergi kuat antara kompetensi rekayasa sipil, engineering, dan kecerdasan bisnis atau entrepreneurship membuka gerbang kesuksesan finansial berkelanjutan di era infrastruktur modern. Sekian presentasi saya dari Nanda Patriakoto. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.